Halo semuanya, selamat datang di Sabi Monolog. Ini adalah episode 3. Senang banget gue masih bisa sharing di sini. Perkenalkan, nama gue Wahid Sabila. Biasa teman-teman gue panggil gue Wahid. Itu mungkin buat kalau misalnya lo belum pernah nonton si Sabi Monolog. Nama gue Wahid. Gue seneng banget bisa bagi-bagi tentang apa yang gue tahu, apa yang gue lagi pikirin, dan apa yang gue lagi jalankan gitu. Kali ini gue akan ngomongin tentang yang namanya kalau kita kerja, kita harus pilih-pilih pekerjaan. Nah, oke. Gue kerja udah kurang lebih hampir 10 tahun. Ilmu ini sih yang gue dapat selama 10 tahun ini, bahwa ketika kita bekerja, alangkah baiknya kita pilih-pilih pekerjaan yang mau kita ambil gitu. Bukan karena kita picky atau apa, bukan karena kita sombong atau apa, tapi memilah-milih pekerjaan itu adalah sesuatu yang menurut gue adalah sesuatu yang harus sih gitu. Apalagi gue sebagai umat muslim gitu, milih-milih kerjaan itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Dan orang tua gue selalu ngasih tahu bahwa gue ketika bekerja nanti gue harus pilih-pilih pekerjaan. Oke. Maksudnya di sini pilih-pilih pekerjaan itu adalah kita tahu nih, industri sangat bergejolak gitu ya. Ada pekerjaan yang baik, ada pekerjaan yang tidak baik, ada pekerjaan yang halal, ada pekerjaan yang haram, ada pekerjaan yang halal tapi tidak thoyyib, ada pekerjaan halal tapi juga dia thoyyib gitu. Nah, orang tua gue ngajarin ke gue itu adalah untuk masuk atau memilih pekerjaan yang tentunya halal dan juga thoyyib. Halal lagi baik gitu ya. Contohnya adalah ketika waktu itu gue di tahun, kalau nggak salah di tahun 2017-an, ketika itu gue resign dari salah satu agency, multinational agency, karena waktu itu kontrak dari klien yang gue pegang berakhir gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk resign dan tidak mengambil atau tidak melanjutkan bekerja di perusahaan itu. Padahal sebenarnya gue kayak ditawarin beberapa pekerjaan. Salah satunya adalah karena gue waktu itu adalah social media specialist, salah satu yang ditawarkan ke gue adalah gue megang produk miras atau minuman keras atau alkohol. Ketika gue ditawarin itu oleh manajer di kantor gue waktu itu, gue langsung bilang terima kasih, gue menolak secara halus. Dan ketika itu gue nggak babi bu lah gitu, no kompromi. Ketika gue ditawarin itu, gue no kompromi. Kalau gue sempat bilang sih, kalau misalnya ada pegang brand yang lain, gue boleh pegang brand yang lain, tapi untuk brand alkohol, gue gak mau pegang brand alkohol gitu. Terus ini juga kejadian juga di tahun 2017. Jadi ketika gue lulus atau ketika gue resign waktu itu di agensi multinasional itu, gue sempat di interview sama agensi lokal gitu. Ketika gue interview waktu itu, gue masuk ke ruangan interviewnya dan gue lihat adalah, wah, ini ruangan interviewnya full dengan yang namanya pernak-pernik award. Tapi award tersebut adalah hasil campaign dari brand miras juga dan juga brand rokok gitu. Ketika gue interview dan ketika gue ngomong waktu itu sama yang punya, sama founder dan CEO-nya gitu, gue dari awal udah bilang bahwa gue nggak mau
pegang brand alkohol dan juga brand rokok gitu. CEO-nya langsung bilang, enggak, kita nggak ada pegang brand itu kok. Brand alkohol sama brand rokok sudah nggak kita pegang. Yang sekarang kita pegang adalah brand kopi gitu. Brand kopi, brand alat pembersih gitu waktu itu. Terus brand yang baru mau masuk adalah brand buat grooming, skincare cowok lah kasarannya kayak gitu. Dan waktu itu gue bilang oke, kalau misalnya kayak gitu. Tapi gue udah state dari awal bahwa selama gue bekerja di sana, kalau misalnya ada request atau pitch dan segala macam yang berhubungan sama brand alkohol atau brand rokok, gue nggak mau ikutan gitu. Nah, gue bekerja di sana lumayan passionate gitu ya, karena beberapa brand yang gue pegang adalah brand-brand yang memiliki impact gitu. Memiliki impact, brand rumah sakit waktu itu. Terus ada brand insurance. Terus ada brand telekomunikasi. Terus ada brand, waktu itu ada bandara juga kita sempat ngerjain. Lalu 1,5 tahun itu aman-aman aja, nggak ada yang namanya brand rokok atau brand alkohol. 1,5 tahun, kalau nggak salah 1 tahun lebih 8 bulanan, tiba-tiba ada brief masuk. Waktu itu kliennya masih lumayan banyak gitu, cuman waktu itu ada brief masuk. Dan waktu itu alhamdulillahnya gue udah dipromot jadi social media strategis waktu itu. Jadi kalau misalnya ada pitching atau apa gitu, strategi social medianya tuh datang dari gue yang nge-lead gitu. Waktu itu datang pitch, brief datang untuk kita pitching brand alkohol. Disinilah komitmen gue yang gue udah pernah bilang, statement gue yang pernah gue bilang waktu awal gue masuk ke agency itu. Akhirnya gue bilang lagi ke atasan gue waktu itu, karena di brand alkohol gue nggak mau pegang ya gitu. Social media strateginya gue kasih ke teman gue lah. Terus gue sama sekali nggak mau ngelihat sedikit pun briefnya, nggak mau ngelihat sedikit pun decknya, dan nggak mau terlibat sedikit pun dalam proses brainstorming. Lalu kemudian kalau nggak salah 2-3 bulan setelah itu ada lagi brand brief yang masuk. Waktu itu briefnya yang masuk adalah untuk pitching brand rokok. Rokoknya sangat terkenal. Balik lagi dong gitu, sebagai seorang social media strategis, gue seharusnya yang bikin strategi social media atau strategi konten untuk brand tersebut di pitchingan, di deck pitchingnya. Waktu itu akhirnya gue bilang lagi, ini brand rokok. Gue seperti statement yang waktu gue sampein di awal ketika gue masuk di perusahaan itu, gue gak mau pegang yang namanya brand rokok, apalagi untuk pitching gitu. Gue lumayan strict sama pekerjaan itu, sampai akhirnya gue nggak pegang sama sekali, sama kayak kasus yang brief brand alkohol. Jadi gue nggak terlibat sama sekali. Nah, memang ya kalau yang namanya kita kerja terus, alhamdulillah waktu itu gue cukup percaya bahwa apa yang gue makan, apa yang masuk ke dalam tubuh gue, apa yang harus gue kasih ke orang tua gue, sedekah yang gue kasih, itu tuh harus yang halal dan juga thayyib. Maka waktu itu gue ada pegang satu brand
telekomunikasi, device telekomunikasi gitu. Akhirnya gue burn out juga karena kliennya lumayan demanding, dan waktu gue mulai work life balance gue nggak bagus gitu ya. Setiap hari gue kerja, padahal kerjanya ya pokoknya kliennya demanding dan banyak minta revisi gitu, nge-brief yang nggak jelas, terus ya macam kayak gitulah. Akhirnya gue nggak betah dan gue berikhtiar untuk mencari peluang opportunity di luar yang lebih baik lah. Dan alhamdulillah nggak berapa lama dari gue coba ngerapihin CV, ngerapihin portfolio, terus gue sebar waktu itu di Jobstreet, gue apply, nggak ada yang nyangkut. Lalu ada yang ngechat lewat LinkedIn, salah seorang HR gitu, headhunter lah ya, headhunter dari salah satu venture capital waktu itu, nawarin gue untuk jadi digital marketing strategist atau digital marketing manager gitu di salah satu perusahaan yang dia membuat aplikasi review makanan. Qadarullah gue nggak masuk di sana karena waktu itu ilmu gue masih cetek banget sama digital marketing, walaupun sekarang juga masih cetek gitu ya, tapi lumayan improve lah kalau sekarang. Lalu kemudian setelah nggak cocok, 2 minggu kemudian orang tersebut nelfon gue lagi. Dia nawarin untuk masuk di pekerjaan gue sekarang di Hacktivate. Long story short, akhirnya gue ketemu sama Mbak Juventia Vicky yang sekarang adalah presiden Hacktivate-nya gitu. Terus gue ngerasa di Hacktivate ini adalah tempat yang cukup bagus untuk gue berkarir, karena di luar gue bisa belajar gitu ya, gue juga bisa memberikan impact baik, impact positif ke orang banyak. Karena Hacktivate ini kan coding bootcamp ya, jadi orang belajar programming di sana 4 bulan, lulus, dibantu dicariin kerja, gajinya waktu itu lumayan, kalau nggak salah double digit ya gitu ketika dia lulus dari sana. Ketika ada orang yang ikut di Hacktivate terus lulus, gajinya 2 digit waktu itu. Dan alhamdulillah gue masuk di sana, gue tinggalin tuh semuanya yang di agency tersebut gitu. 2 minggu gue masuk Hacktivate atau 3 minggu, gue ngerasa gue nggak bisa catch up di sana. Akhirnya salah satu creative group head di agency lokal yang sebelumnya itu nelpon kalau misalnya ngabarin kalau Hit, kita dapat nih menang pitching untuk salah satu brand rokok ini gitu, bantuin yuk gitu. Sempet gue ya juga sempet ngobrol ke ke Mbak Vicky buat nge-review diri gue, walaupun kayaknya baru 3 minggu gitu, karena gue ngerasa nggak cukup kompeten di sana. Dan ketika ngobrol, akhirnya ya udah, gue coba dulu deh gitu. Sampai akhirnya ya sekarang gitu masih di Hacktivate. Itu sih sebenarnya pentingnya kita memilih-milih pekerjaan. Dan alhamdulillah hasilnya tuh lumayan kelihatan berkahnya gitu. Karena pekerjaan yang halal dan juga thayyib, hasilnya tuh walaupun dia kelihatannya sedikit, tapi kita merasa cukup. Dan kalau misalnya kita ngelihatnya itu banyak, cukup pasti, tapi kita bisa berkontribusi atau bagi-bagi apa yang kita dapat dari pekerjaan tersebut untuk orang banyak. Balik lagi ke video gue yang kedua ya, Sabimono kedua, dengan kebermanfaatan. Nah,
Itu salah satu cerita gue. Kenapa sih alasannya kita harus memilih pekerjaan yang halal dan thayyib, aka memilih-milih pekerjaan alias picky dalam melakukan pekerjaan, masuk kantor dan lain sebagainya. Cek dulu backgroundnya seperti apa, bisnisnya seperti apa. Karena balik lagi teman-teman bahwa rezeki sudah ada yang diatur, kita tinggal berikhtiar, kita tinggal berusaha. Nanti insya Allah akan kasih rezeki kita gitu. Jangan cari cara yang jangan cari cara mengambil rezeki dengan cara yang haram, karena nggak ada hasilnya juga gitu. Hasilnya mungkin ada kelihatan, tapi ya ke kita jadi nggak baik gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah punya keluarga, kita udah punya anak, kita udah punya istri, kesian mereka makan uang yang dari pekerjaan yang tidak halal gitu. 16 menit udah, wah lumayan panjang ya. Biasanya gue nargetin si Sabi Monolog ini cuman kayak 10 menit, tapi udah 16 menit. Nah, itu dia sedikit pengalaman gue tentang pilih-pilih pekerjaan. Dan gue sangat mengencourage ke teman-teman yang nonton ini untuk memilih-milih pekerjaan. Karena baik lagi teman-teman, kita bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Jadi ada purpose sendiri sebenarnya kenapa sih Tuhan tuh ngasih kita hidup gitu. Jadi hidup ini sebenarnya kunci utamanya bukan untuk bekerja. Jadi mungkin kalau misalnya ada rekan di kantor atau bos di kantor gitu yang ngelihat video ini, sebenarnya gue hidup itu bukan untuk bekerja, tapi gue bekerja untuk hidup. Beda ya. Kalau hidup untuk bekerja tuh ya udah pokoknya gue hidup purpose utamanya adalah bekerja. Tapi gue enggak. Gue punya prinsip bahwa gue bekerja itu hanya untuk hidup. Ikhtiar gue gitu. Karena walaupun gue gak kerja pun, insya Allah rezeki itu akan datang. Tapi kalau misalnya kita bekerja, terus kita berikhtiar semaksimal mungkin, maka ya rezeki itu akan lebih, possibility rezeki itu kita dapetin lebih cepat gitu ya, itu lebih tinggi gitu. Oke, segitu dulu kali ya Sabi Monolog episode 3 ini. Mudah-mudahan Sabi Monolog episode 3 ini bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf sekali. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum. Bye-bye.